Kami mau bilang Tuhan, oh Yesua, 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 Yesus, 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 Yesus. Kami mau menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami mau menyembah-Mu dan berdoa secara dengan roh yang begitu powerful. Kami tidak mau hanya sekedar melayani-Mu, tapi kami mau pada saat kami melayani-Mu, jiwa orang diubahkan, hidup orang lain diubahkan. Bahkan pada saat orang mendengar ini, mereka mendapatkan segala solusi dalam permasalahan mereka. Halo anak-anakku. Aku manggilnya anak-anakku ya. Anak-anak Tuhan semuanya. Apa kabar buat kalian hari ini? Luar biasa, amin. Kita akan membahas tentang pelayanan malaikat. Keren banget kan? Hari ini kita akan tahu bagaimana sih kenapa anak-anak Tuhan bisa mempunyai pelayanan malaikat. Banyak dari kita anak-anak Tuhan yang tidak percaya bahwa tugasnya malaikat itu membantu anak-anak Tuhan. Amin. Kita akan buka Wahyu 3 ayat 5. Kita buka Wahyu 3 ayat 5. Hesti boleh baca? Wahyu 3 ayat 5 ya, Kak? Iya, saya. Yuk. Wahyu 3 ayat 5, beginilah bunyi firman Tuhan. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Amin. Barang siapa menang, ia akan dikenan pakaian putih, yang demikian tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Harus digarisbawahi. Barang siapa menang. Jadi anak-anak Tuhan itu harus menjadi pemenang, saudara. Amin. Anak-anak Tuhan harus bisa menang dalam segala hal permasalahan dia. Anak-anak Tuhan harus bisa melewati dari segala macam kehidupan yang tidak enak. Akhir-akhir ini, saudara, banyak sekali kita, mungkin nggak cuma anak-anak Tuhan, banyak sekali dari kita, dari orang di luar, dari apa yang terjadi. Orang merasa khawatir, banyak orang di PHK, banyak orang ketakutan, banyak orang yang terlalu sedih, nggak tahu mesti kayak gimana. Banyak orang yang lalu ketakutan, tidak tahu punya masa depan lagi. Orang-orang yang akhirnya menghalalkan segala macam cara untuk supaya mereka tetap bisa makan. Banyak orang yang sudah tidak ngerti lagi, akhirnya mereka sekarang yang lagi terkenal, oke, babi ngepet. Banyak orang yang sudah melupakan bahwa Tuhan kita begitu luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa menyelesaikan setiap masalahmu, sebesar apapun. Tapi banyak anak Tuhan yang tidak lagi percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan itu. Kenapa? Kenapa, saudara? Karena itu. Karena banyak anak-anak Tuhan yang tidak menang. Di sini dikatakan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Dan aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku. Dan di hadapan para malaikat. Makanya itu kayak ada gelembung perlindungan Tuhan. Jadi kalau seandainya kita menang, saya pernah ngalamin dulu. Jadi pas waktu aku dulu tuh benar-benar into God banget, aku tuh sampai benar-benar, aku tuh sampai ada pernah di fase, aku nggak mau nonton film, aku tidak mau bergaul di luar, aku cuman mau di rumah saja, dan aku circle aku hanya di dalam orang-orang yang ibadah aja. Sebenarnya itu nggak salah, sama sekali nggak salah. Benar, ada beberapa orang yang waktu itu aku merasa bahwa aku tuh lebih peka. Setiap aku ngelihat orang, aku tahu nih orang tuh kayak gimana. Aku tuh peka banget. Ada sewaktu-waktu, pas waktu itu aku lagi syuting, dan aku tuh nyetir sendiri, guys. Jadi aku tuh waktu itu nggak punya supir, jadi aku harus nyetir sendiri setiap hari. Aku ke Cinere, aku
pagi jam 10 pagi dan pulang selalu jam 3 pagi, jam setengah 4 pagi, dan rumah itu tuh angkornya bukan main. Jadi setiap kali aku pulang dari lokasi syuting, kalian tahu gak sih kalau kita lagi nyetir sendiri, terus di belakangnya tuh kayak berasa ada yang duduk. Di belakang itu kayak ada yang ngikutin, dan itu terjadi setiap hari. Karena aku udah ngantuknya bukan main, jadi suka nggak kepikiran gitu loh, ya udah ngebut aja. Gara-gara pas waktu aku syuting, kebanyakan waktu aku untuk baca skenario. Secara tidak langsung akhirnya waktu aku untuk intim sama Tuhan akhirnya berkurang. Nah pas waktu itu tiba-tiba Tuhan ingetin, nah aktifkan pelayanan malaikat. Aktifkan pelayanan malaikat. Kamu punya otoritas. Lalu aku langsung doa, aku langsung puter aku puter iHope yang 24 jam itu, aku puter di laptop aku pakai wifi, terus aku pasang di mobil aku, itu aku puter gede-gede, aku sambil pujian penyembahan, karena dari Cibubur, bukan Cinere, Cibubur, pas waktu itu rumah aku tuh di Permata Hijau. Dari Cibubur ke Permata Hijau itu jauhnya luar biasa, guys. Jadi itu benar-benar aku setel lagu itu, terus tiba-tiba aku langsung bilang, aku mengaktifkan pelayanan malaikat. Malaikat engkau yang berperang buat aku di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga aku mengaktifkan pelayanan malaikat. Coba kita lihat di Ibrani 1 ayat 14. Kita lihat di Ibrani 1 ayat 14. Bunyinya, bukankah mereka semua adalah roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Bukankah malaikat adalah roh yang melayani, yang diutus untuk menolong orang-orang yang menerima keselamatan. Jadi saudara, kalau seandainya kamu lagi ngadepin sesuatu, tiba-tiba kamu kayak, wah gimana apa segala macam, langsung aktifkan pelayanan malaikat. Tapi bagi orang yang benar-benar kamu udah menang, kamu udah di dalam Tuhan begitu luar biasa, benar-benar. Kalau cuman kita agamanya KTP doang gitu-gitu nggak bisa. Karena ini dibilang bagi orang-orang yang memperoleh keselamatan, bagi orang yang menang, ya kan? Supaya kita mempunyai selubung perlindungan sendiri. Dan kita mau, istilahnya Tuhan mau supaya anak-anaknya mendapatkan itu. Tapi bukan berarti ya, maksudnya kita mengaktifkan pelayanan malaikat karena malaikat itu bukan maha hadir. Kalau Tuhan kan maha hadir, malaikat itu cuman kayak dia istilahnya kita mempunyai pelindung malaikat untuk berperang bersama kita. Kalau aku kan orangnya suka peperangan rohani pas waktu dulu. Aku suka banget peperangan rohani. Jadi aku sering banget mengaktifkan pelayanan malaikat. Apalagi kalau pulang sedikit sendiri pas waktu itu aku mengaktifkan pelayanan malaikat. Malaikat engkau yang berperang bersama aku sekarang juga. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh-roh, semua roh kecelakaan, roh maut, iblis yang menumpang di belakang kursi mobilku, aku hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Aku bakar dengan api Roh Kudus. Malaikat perang bersama aku. Karena aku tahu, pas waktu aku mau pulang itu yang ikutin aku tuh gak cuma satu, tapi banyak banget. Banyak banget. Nah, hari-hari ini tuh banyak banget orang yang takut akan kehancuran. Anak-anak Tuhan itu benar-benar harus ngerti nih. Kebanyakan anak-anak Tuhan, yang bahkan anak-anak Tuhan sendiri, dia udah lagi tidak percaya sama Tuhan bahwa Tuhan adalah bisa menyelesaikan semua permasalahan. Karena banyak orang yang tidak suka dengan prosesnya. Banyak anak Tuhan yang tidak suka, gue gak ngerti lah, gue gak suka dengan prosesnya. Banyak orang yang melupakan prosesnya. Tahu gak, senjata paling ampuh pada saat kita ngalamin proses kayak begitu adalah apa? Mengucap syukur. Berapa kali saya harus mengucap syukur dalam waktu 8 tahun. Untuk apa yang pas waktu itu aku alami dalam rumah tangga aku. Dan aku tetap harus bilang mengucap syukur. Dalam keadaan kamu disakiti habis-habisan, enggak dianggap sebagai istri, kamu direndahkan sebagai seorang istri. Dan saat itu tetap Tuhan bilang mengucap syukur.
Banyak anak Tuhan yang sudah tidak lagi mengucap syukur di dalam kesesakannya. Padahal pada saat kesesakan itu menghampiri, pada saat kamu ditinggalkan, pada saat permasalahan PHK, atau hidup kamu menjadi khawatir, hidup kami menjadi takut, justru di saat itu kita akan melihat bagaimana Tuhan akan membalikan semua keadaan. Justru pas waktu itu kita bilang, Tuhan, aku mau mengucap syukur. Aku tahu berkat-Mu ada. Aku tahu Tuhan Kau akan memenuhi segala kebutuhanku. Saudara, kita anak-anak Tuhan tuh punya otoritas. Otoritas. Jubah otoritas. Kalau kita nggak pergunakan jubah otoritas kita, akhirnya yang keluar apa? Keluhan. Benar? Pada saat kita mengeluh. Aduh gimana ya ini perusahaan kok kayak begini, naik turun. Wah bentar lagi ini. Karena firman Tuhan bilang apa? Apa yang kamu takutkan, itu yang terjadi padamu. So kita anak-anak Tuhan harus bisa membalikkan keadaan. Kita anak-anak Tuhan harus tahu bahwa kita punya jubah otoritas itu, saudara. Makanya pada saat kita tahu jubah otoritas itu ada atas anak-anak Tuhan, kita harus ngerti caranya tuh seperti gimana. Amin, saudara. Selain kita mengucap syukur di hadapan Tuhan, reaksi yang benar adalah apa? Pujian penyembahan. Banyak dari anak-anak Tuhan yang sudah melupakan pujian penyembahan. Banyak anak-anak Tuhan kayak punya waktu di kamar atau punya waktu satu harian gitu ya. Mereka udah nggak tahan pujian penyembahan cuman 15 menit gitu. Udah nggak tahan. Padahal kalau kita udah mencintai dan jatuh cinta sama Tuhan, pujian penyembahan itu bisa dilakukan sampai berjam-jam, sampai aku nggak tahu. Ternyata itu udah pagi. Dan itu aku sering banget lakuin pas waktu aku tidur kalau aku lagi Mika and Mommy time. Jadi ada Mika sama aku time. Jadi kalau jam 9 gitu, jam 9 malam, aku udah mulai Mika and Mommy time itu, aku biasanya pujian penyembahan sama Mika. Sampai Mika tidur. Berapa dari anak-anak Tuhan nih yang suka dikasih rema? Pada saat kita pujian penyembahan. Di tengah pujian penyembahan, hadirat Tuhan turun. Begitu hadirat Tuhan turun, kita masuk nih. The presence of God itu jadi satu sama kita. Amin. Ada yang pernah ngerasain itu? Boleh angkat tangan? Waktu kamu menyembah, begitu lamanya penyembahan, istilahnya begitu kamu merasakan hadirat Tuhan turun atas hidup kamu dan di dalam penyembahan kamu, kamu akan merasakan bahwa Tuhan hadir. The presence of God is here. Dan pada saat the presence of God is here, kamu mulai merasakan ada remanya dari Tuhan. Tiba-tiba Tuhan kasih kasih sesuatu di dalam di hidup kamu. Tiba-tiba muncul nama orang ini, muncul mukanya orang ini, muncul mukanya orang itu. Itu berarti kita disuruh doain. Pernah nggak kayak gitu? Nah sih aku nggak bisa lihat kalian. Ya. Jadi sampai di level itu, saudara. Sampai di level di mana Tuhan itu kayak ngasih sesuatu petunjuk. Tiba-tiba ada mukanya ini, mukanya itu, namanya itu terbesit. Dan pas waktu kamu doain orang itu sungguh-sungguh, tiba-tiba dada kamu begitu sesak nafas, sampai sesak banget, kamu tuh bisa ngerasain apa yang dia lagi rasain. Itu namanya pas kita nyambung DNA-nya sama Tuhan tuh nyambung. Dan aku sering banget kayak gitu. Sering dan terlalu sering kayak begitu. Jadi saudara, ayo mulai ucapkan perkataan yang positif. Mulai deklarasikan untuk setiap bisnis kamu. Amin. Oke, kita masuk ke Wahyu 3 ayat 7. Wahyu 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar,
yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Amin, saudara. Dan apabila dia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Nah, ini anak-anak Tuhan harus ngerti nih, bahwa kita, kalau kita benar-benar nih sama Tuhan, kita itu bisa memegang. Kenapa terputus ya? Itu tuh nafasnya. Seperti Nafas terputus. Baiklah, saudara-saudara, Lanjut. Iya, apa tuh? karena tadi pakai handphone dan ternyata handphonenya engong. Ini apa? Handphone aku sih baik-baik aja ya guys. Cuman gara-gara handphonenya ini haleluya banget, dia tiba-tiba mati. Padahal tadi udah bagus ya, cahayanya bagus kan kalau mau direkam gitu. Peperangan rohani itu Kak mungkin ya. Kenapa? Udara, Kak. Tadi kan mau direkam cahayanya bagus pakai handphone, pakai laptop lihat deh. Jadi berminyak. Kayak pakai laptop lebih bagus ini Kak. Tuhan kan melihat hati Kak. No problem, Kak. Oke, kita lanjut ya. Bagus Tadi kita sampai, tunggu sebentar. Kita sampai memegang kunci Daud. Wahyu 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Dan apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Kita sebagai anak-anak Tuhan diberi kunci Daud untuk membuka dan menutup pintu. Benar? Jadi kita harus ngerti guys. Kalau seandainya kita bilang, saya menutup pintu setiap perpecahan, pemberontakan di Indonesia, semua tunduk di bawah kaki Yesus. Semua pintu kegagalan, pintu maut, semua pintu kerugian aku tutup. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada dalam hidup aku. Tuhan, aku mau membuka pintu berkat. Aku memberkati setiap usahaku. Tuhan, aku memberkati setiap hari ada orderan. Tuhan, aku membuka pintu berkatku. Aku memberkati usahaku semuanya, saudara. Pakai kuasa. Jangan ngomongnya gini. Aku memberkati usahaku dalam nama Yesus. Aku nggak loh. Nggak gitu. Atau kalau enggak, Tuhan kenapa sih? Kok nggak laku-laku sih? Kayak begini caranya, aku tuh kurang apa lagi? Apa sih kurangnya aku gitu? Guys, kita itu tentara. Kita tuh calon jenderalnya Tuhan. Nggak bisa mengeluarkan otoritas kok kayak gitu. Jenderal kalau lagi, itu apa, warrior perang itu kalau maju gitu kan. Perkatakan itu. Hei iblis, lepaskan berkatku. Di dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan berkatku. Kadang-kadang kita nggak tahu kan, kadang-kadang yang nutup itu si kunyuk itu. Harus peperangan rohani. Gitu saudara. Makanya kamu berhak, kamu bisa menutup dan membuka. Memakai otoritas. Jadi kalau seandainya kita mau nutup apa nih? Tidak ada sakit penyakit dalam hidupku. Tidak ada sakit penyakit dalam bapakku. Atau mungkin kalau lagi mau jembuhin, dalam nama Tuhan Yesus, semua itu penyakit COVID. Aku hancurkan takar dalam nama Tuhan Yesus. Tidak menyentuh tubuhku. Tidak menyentuh keluargaku. Semua penyakit aku tutup pintumu. Aku tidak berhak masuk ke dalam rumahku. Semua pintu kegagalan, semua pintu ketakutan, semua pintu kekhawatiran, aku tutup di dalam nama Tuhan Yesus. Aku mau membuka pintu berkat. Aku mau membuka pintu level keimanan, naik lagi. Aku membuka level keintiman dengan Tuhan, naik lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku membuka level pujian dan penyembahan lebih tinggi lagi. Amin, saudara. Kok gue ngelihatnya ke handphone ya, padahal ini udah ganti di sini. Oh, tidak, aku melihat handphone kosong. Kalian mau lihat nggak? Baru aku melakukan ini guys, tuh lihat. Tara. Lanjut sis.
nonton. Kalau seandainya hari ini tidak bisa direkam dengan sempurna, ya sudahlah. Hari lain. Amin, saudara. Ada amin di sini? Siapa di sini Amin. semua yang semangat? Amin. Amin. Kita tidak Amin, boleh amin. cuma sekedar Haleluya. berkati. No. Perkatakan itu pakai roh. Amin. Amin. Perkatakan itu dengan kekuatan roh. Sampai apa yang kamu keluarkan itu membakar setiap orang yang ada di sekelilingmu. Sampai setiap perkataan dan doamu itu ada roh yang orang bisa merasakan. Kok gue ngerasa ada sesuatu sih kalau lu doain? Kok gue ngerasa kalau lu doa tadi itu gue ngerasa damai banget gitu loh. Sampai orang tuh bisa nanya, lu boleh nggak sih gue tanya, lu tuh doanya kemarin itu gimana? Kok bisa kayak begitu sih? Pernah nggak ada orang yang nanya kayak gitu? Yuk, jadi terang, punya efek, punya api, amin. Apimu harus nyulut ke yang lain. Karena netizen Indonesia nyulutnya itu julid, say. Ya kan? Yang julid, yang ngebully nyulut nggak? Cause sin lead to another sin. Itu cepat seperti api. Nyebar. Ya kan? Si ibu-ibu itu bilang babi ngepet. Semuanya percaya itu babi ngepet. Kita nggak mau jadi seperti itu, menyulut sesuatu hal yang tidak benar. Kita mau menyulut rohnya Tuhan. Kita mau menyulut apinya Tuhan. Kita mau pakai jubah Daud. Kunci Daud itu sendiri. Amin, saudara di sini udah ngerti nggak kunci Daud seperti apa? Amin. Siapa? Ayo coba tadi apa? Kunci Daud itu buat apa sih? Buat membuka. Membuka. Ya, dan Menutup. Ya, jadi sekarang kalau mau buka bilang apa? Dalam nama Yesus. Yes. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Yes. Betul. Aku membuka setiap kesempatan. Pintu-pintu berkat dibuka. Jarah. Amin, saudara. Kita Amin. jarah kekayaan bangsa-bangsa. Aku jarah dalam nama Yesus. Jarah. Ya. Amin. Amin. Jadi saudara harus bisa menjarah. Walaupun mungkin sekarang yang kelihatannya bangkrut. Kita nggak peduli. Kita mau tetap lawan. Karena iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi kalau semakin kita enakin dia, aduh, drop nih penjualan gue. Aduh, gimana ini? Aku walaupun ada satu kondisi bisnis aku yang begitu, aku tetap, Tuhan aku mau buka pintu-pintu berkat. Nanti Tuhan akan tunjukin satu-satu. Mungkin bukan yang A, mungkin yang B, atau mungkin bukan yang B. Mungkin Tuhan sediakan lagi yang C. Jadi jangan salah, saudara. Amin. Kalau memang di PHK ya udah. Jangan menyerah cuma di PHK. Terus abis itu kamu doa, gak batal PHK. Padahal udah di PHK 3 bulan yang lalu. Tapi Tuhan membuka pintu lagi pekerjaan. Tuhan akan menempatkan aku di tempat yang lebih baik lagi. Tuhan akan membukakan aku gaji yang lebih besar lagi. Kalau seandainya di tempat A, kamu tidak bisa berkembang. Di tempat B, sudah tidak masih memberikan kesempatan. Amin. Amin, saudara. Amin. Jadi kita punya apa? Kunci apa? Kunci Daud. Kunci Daud. Kunci Daud itu buat anak-anak Tuhan yang percaya. Tutup semua kemustahilan, tutup semua pintu-pintu penyakit, tutup semuanya. Kerugian, semuanya tutup dalam nama Yesus. Rohmu harus semangat. Rohmu harus menyala-nyala, saudara. Amin. Amin. Anak-anak Tuhan punya kuasa dan otoritas untuk membuka dan menutup.
Jadi harus ditutup semua yang negatif. Negatif tutup aja, ya kan? Jadi bilang Tuhan kalau kita mau terima terobosan keuangan. Terima terobosan keuangan dari mana? Kalau Tuhan suruh belajar, belajar. Karena sekarang ini platform yang bisa menghasilkan itu apa? Sosial media, saudara. Ya kan? Sosial media, gue gaptek, nggak ada yang mustahil. Minta Roh Kudus untuk ngajarin kita. Gimana cara jualan di online shop? Gimana caranya bikin landing page? Gimana caranya untuk mengerti berjualan tapi nggak perang harga? Tuhan menyediakan banyak sekali anak-anaknya yang mengajarkan seminar-seminar bagaimana how to market dan segala macam. Yang perlu kita lakukan adalah belajar. Kita nggak mau tergantung sama orang, tapi kita mau belajar. Dan jangan menyerah. Banyak orang tuh terlalu banyak ngeluh. Hidup habis buat ngeluh. Bentar. Hidupnya habis aja buat ngeluh. Satu ngeluh, besok ngeluh, setiap hari ngeluh. Dan apa yang terjadi? Apa yang dikeluhkannya terjadi atas hidupnya. Apa yang diomonginnya setiap hari, semakin hari akhirnya menyerang dirinya sendiri. Banyak yang saya lihat seperti itu, saudara. Banyak banget orang yang kayak begitu. Nyalah-nyalahin orang, habis itu bukannya dia, ayo dong, lagi dalam kondisi kayak begini. Semuanya mengalami, kita nggak butuh lagi komplain-komplain, kita nggak butuh lagi keluhan-keluhan. Tapi gimana caranya supaya kita bisa survive sama-sama. Makanya kita harus mengaktifkan pelayanan malaikat, kita juga harus menggunakan kunci Daud yang Tuhan kasih kepada kita. Amin. Amin. Oke, terus kita akan membuka. Bentar, saya tadi catat di sini. Udah nggak jelas lagi ya? Udah blur. Mukanya Kak Nafa udah blur, saya blur. Wahyu 8 ayat 3. Ayo, siapa yang mau baca? Boleh. 8 ayat 3. Boleh baca. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan buah semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Oh, bagaimana? Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa. Semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta. Saudara, sudah berapa lama kita tidak lagi bergetar pas waktu kita berdoa? Sudah berapa lama dari kita anak-anak Tuhan yang mungkin sudah lama lahir baru, tapi setiap kita kali ke gereja pengen cepet-cepet. Setiap kali ada Zoom meeting tentang ibadah, aduh buruan deh, gue cuman pengen ini sebagai ibadah ya kewajiban. Sudah berapa lama kita tidak lagi memakai cinta pada saat pujian penyembahan? Sudah berapa lama kita tidak lagi tersungkur dan menari dengan Tuhan? Sudah berapa lama kita tidak lagi bilang, Tuhan, aku mencintai Engkau, aku minta ampun. Banyak anak-anak Tuhan yang sudah Kenapa di mute, Kak? udah lama di mute ya? Siapa yang nge-mute ya? Enggak, aku nggak nyentuh kok. Roh Kudus. Haleluya. Ada dikerjain nih sama Rinto sama Hesti nih. Oke. Kita ada nggak mau ngapain nih? Lanjut, Kak. Itu penting banget loh. Nggak ada 1 menit, Kak. Nggak ada 1 menit. Sekitar 10 detik paling. Oke. Nggak nyampe 1 menit. Berapa lama dari kita yang udah lama banget tidak mengerang sama Tuhan?
Kapan terakhir kita doa dengan nangis? Benar-benar nangis, Tuhan, maafin aku ya. Kapan terakhir kita doa dengan benar-benar kita melepaskan cinta kita sama Tuhan? Kapan terakhir kita nari buat Tuhan? Mungkin banyak dari kita yang udah kayak, ya udah kewajiban aja, ya udahlah. Gue cuman kayak ya udah, Tuhan udah ya mau tidur. Kayak beberapa waktu lalu aku sempet yang kayak cuman pamit bobo doang, abis itu udah. Dan akhirnya aku bener-bener kayak, wah gila ya sih, nggak bener nih gue, nggak bener nih, bertobat gue. Aku tersungkur, aku nangis sama Tuhan, aku minta maaf banget. Luka, hati aku aja luka. Lihat yang kayak begitu, aku sendiri aku luka, saudara. Jangan sampai kita melakukan rutinitas kesuaman, amin. Jangan sampai itu hanya menjadi rutinitas dan kesuaman. Jangan sampai kita tidak benar-benar jatuh cinta sama Tuhan. Ini kalau udah menjadi rutinitas dan kesuaman, susah. Makanya kita mau supaya hari-hari ini kita ambil waktu berdua sama Tuhan. Kita berdiri dekat mezbah. Kita datang ke tamannya Tuhan. Supaya kita bisa benar-benar, Tuhan, apa sih maumu di dalam hidup aku? Bagaimana supaya aku berkenan? Bagaimana supaya aku menyenangkan? Bagaimana caranya supaya Engkau suka dengan apa yang aku lakukan? Tuhan suka, saudara, saya nggak nikah lagi. Tuhan suka, saya nggak pacaran. Saya tahu. Dan itu menyenangkan hatinya. Kita yang kadang-kadang nggak seneng, bener nggak? Ya kan? Kadang-kadang aku bilang, Tuhan, jangan kayak gitu. Masih muda ini tuh. Ini kalau bentar lagi nih, 10 tahun lagi, udah gak cantik kayak begini. Masa pacaran aja gak boleh. Gitu. Aku tuh kalau sama Tuhan tuh udah kayak lucu, guys. Kadang-kadang tuh lucu banget, kayak nego-negoan gitu kan. Kayak nego-negoan. Kalau dipikir, buset. Gila gue sih. Aku ngerasa aku masih muda ya. Maksudnya aku masih 40. Terus Tuhan suruh aku sendirian, ya udah nggak usah, nggak punya pacaran nggak boleh. Aku sampai bilang, ya masa aku kan manusia ya Tuhan, masa nggak boleh deket-deket gitu aja, aku bilang. Terus dia diem aja, nggak jawab apa-apa. Ya selama dia nggak jawab ya udah, aku nggak berani ngapa-ngapain. Ya mudah-mudahan sih kuat ya saudara, dalam nama Yesus. Kadang-kadang kan pengen juga, udah makan belum, makan pakai apa gitu. Aduh, Tuhan kalau Engkau punya handphone, cobalah Tuhan SMS cinta sama aku ya kan. Makan apa? Hari gini masih tanya, udah makan belum? Kayak gitu, zaman pacaran entah kapan ya kan saudara. Makanya kita nggak gampang. Bayar harganya itu emang penuh pengorbanan, benar-benar harus bayar harga. Tapi kalau kau sanggup, gila, otoritasmu luar biasa banget atas dunia. Dan banyak jiwa yang akan diselamatkan. Nah itu yang sekarang aku benar-benar kayak, bisa nggak ya? Mampu nggak ya? Aku tahu aku bisa menyenangkan hatimu jika aku bisa melakukan ini. Tapi aku nggak mampu. Tapi aku tahu Engkau bisa memampukan aku Tuhan, karena aku manusia. Aku nggak mampu Tuhan. Tapi aku tahu Kau bisa memampukan aku untuk melakukan bahkan hal yang mustahil sekalipun. Bahkan sampai aku memutuskan untuk Tuhan, ya wes aku nggak akan nikah. Kalau saudara tanya, apakah sampai detik ini Tuhan masih suruh kamu untuk mendoakan mantan suamimu? Yes. Sampai detik ini. Walaupun dia udah punya pacar berkali-kali. Dan mungkin sama yang satu ini dia serius. Sampai aku bilang kayaknya enggak deh. Kayaknya ngapain sih doa-doain Tuhan, udahlah gak usah.
orang kayaknya udah serius, biarin aja. Masa Tuhan nggak mau lepasin? Tapi setiap saya masuk di dalam hadirat Tuhan, setiap hadirat itu semakin tebal. Setiap hadirat itu semakin tebal. Hadirat Tuhan selalu menyatu dengan saya. Itu saya tuh nangis dan doain dia tuh bisa sampai sesenggukan itu. Bingung nggak? Bukan saya nggak bisa move on. Saya move on banget. Suka aja udah enggak. Yang suka kan Tuhan, bukan saya. Cinta juga udah enggak. Yang cinta Tuhan. Tapi apakah begitu saya mendoakan, Tuhan disenangkan? Yes. Dan itu masih terjadi setiap hari. Walaupun sekarang mungkin kayak aku sama dia kayak udah biasa aja. Tapi sampai sekarang, setiap kali saya masuk ke dalam hadirat Tuhan, saya tidak mau, benar-benar gak mau mendoakan dia. Tuhan selalu bilang, doain gak? Nah, doain. Why you never give up? Kenapa gak give up? Udahlah, Tuhan udah give up aja. Toh aku juga gak nikah lagi. Sampai aku ngomong kayak gitu sama Tuhan. Tuhan gak jawab, Tuhan cuma bilang doa. Minta pengampunan untuk dosa-dosa. Doa nak, doa. Sampai Tuhan suruh Mika untuk berdoa buat kakaknya. Gitu. Aku sampai bilang sama Tuhan udah expire tuh. Gak mau lah, udah expire. Kenapa sih Tuhan ngasih aja? Tapi masih sampai sekarang saya juga nggak tahu alasannya apa. Saya nggak tahu. Kalau saudara tanya sama saya, balik nggak? Enggak lah. Istilahnya kalau saya pribadi, no. Saya happy dengan diri saya sendiri. Saya happy melayani Tuhan dengan anak saya. Saya happy dengan semua kesendirian saya, kerjaan saya. Tapi semuanya itu kan bukan jawaban. Semuanya yang meng-create itu Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang, ya kamu kan nggak bisa. Aku mau putar balik apa segala macam, destiny kamu bertiga apa segala macam. Ya udah, itu urusannya Tuhan. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Amin saudara. Pelayanan itu dimulai dari pujian penyembahan. Pada saat Tuhan taruh siapa yang ada di pikiran kamu. Tuhan taruh nama. Tuhan taruh muka. Mungkin adik kamu, mungkin ibu kamu, mungkin bapak kamu, mungkin tetangga kamu, mungkin teman sekerja kamu yang perlu didoakan. Doakan. Amin, saudara. Kayaknya melenceng dari pelayanan malaikat, nggak apa-apa ya, soalnya kayaknya Roh Kudus mengarahkan aku ke situ. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi bintang. Bintangnya Tuhan. Itu di mana sih bintangnya Tuhan? Di mana-mana. Sekolah kamu, di tempat arisan kita, di sekitar teman-teman kita, tempat pekerjaan kita, di depan pegawai kita adalah sinar. Saya rindu supaya banyak orang yang di sekeliling saya bisa melihat Tuhan Yesus. Tapi untuk melakukan itu banyak harga yang harus saya bayar. Dan yang memampukan saya untuk bisa membayar setiap harga supaya sinar itu bisa terang, supaya sinar itu bisa dilihat banyak orang. Saya harus menjaga hidup saya kudus. Tapi kita manusia tidak
mampu, tapi Tuhan mampu. Makanya kenapa kita harus banyak peperangan rohani, pujian penyembahan, mengucap syukur dalam segala hal, segala perkara. Kita harus perang, kita harus deklarasi, dan kekuatan itu kita harus mendeklarasikan hidup kita. Supaya ada kekuatan lebih dan lebih. Mari, kita tunjukkan bahwa kita adalah sinar. Dan bintang itu harus bersih, harus bersinar. Siapa bintang? Bukan saya, bukan hanya saya aja, semuanya. Siapa aja bintangnya di sini? Siapa? Siapa ibu-ibu, bapak-bapak? Siapa bintang? Amin. Tugasnya bintang apa? Bersinar. Bintang itu tugasnya Bersinar. bersinar. Amin. Tugas kita. Menyinari. Betul. Amin. Kita menyinari. Amin. Terus ada itu si Meti, please Mbak Nafa bertahan biar menggenapi kebenaran. Amin dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus signal lancar. Emang tadi mati itu. Oke, kita mau berdoa. Terus habis itu boleh ada tanya jawab. Boleh sebentar tanya jawab. Kita mau nyanyi ya. Kita coba buka YouTube aja supaya kita bisa nyanyi lagunya siapa ya? Supaya kita bisa nyanyi bareng-bareng dan habis itu kita doa. Kita mau nyanyi lagunya Jesus Culture aja. Harus sabar. Sabar itu yang aku susah. Susah sekali sabar. Oh ini aja. Kita nyanyi bareng-bareng. Ini aja. Forever. Ini kayak doa supaya kita bisa tunjukin ke keluarga kita. Ada catatannya, Rinto. Carry job. Apakah Forever. Deklarasikan bahwa kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami akan menjadi bintang-bintang-Mu Tuhan. Dan bintang-bintang yang akan bersinar dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau melepaskan berkat untuk setiap kami yang ada di sini Tuhan. Untuk semua yang ada permasalahan Tuhan, Engkau akan melepaskan semua. Naik level, keintiman naik, keimanan naik, Amin. level berkat naik juga semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi kegagalan di 2021. Kami sudah mau expired dengan COVID-19 Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada penyakit yang menyentuh keluarga kami dan bahkan kami sendiri Tuhan. Kami menutup setiap penyakit, setiap ketakutan, kekhawatiran, setiap kegagalan. Kami mau kunci di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak akan bisa masuk lagi ke dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau melepaskan berkat, kami mau next level Tuhan. Pintu-pintu berkat dari ujung, utara, selatan, barat, terus timur Tuhan terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau menjarah harta bangsa-bangsa Tuhan untuk kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena walaupun keadaan seperti ini, tapi anak-anak Tuhan akan menjadi bintang. Anak-anak Tuhan akan menjadi bintang dan bersinar dimanapun dia akan berada Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak akan dibiarkan miskin. Anak-anak Tuhan tidak akan dibiarkan gagal. Anak-anak Tuhan akan melepaskan perkataan yang positif. Anak-anak Tuhan tidak akan pernah mengeluh lagi. Anak-anak Tuhan akan bisa berperang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya akan menjadi jenderal. Semuanya akan belajar menjadi tentara-tentara yang begitu kuat. Semuanya akan mempunyai roh yang berapi-api. Dan mereka akan benar-benar menjadi bintang itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu luar biasa dan Engkau begitu baik Tuhan. Kami mau mengakhiri
ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Aku berdoa untuk semua jemaat yang ada di sini Tuhan. Tidak lagi menjadi yang sama Tuhan. Tapi mereka akan membawa api yang lebih dalam lagi. Mereka akan membawa api yang begitu terang lagi Tuhan. Mereka akan menjadi sinar untuk keluarganya. Mereka akan menjadi bintang untuk semua teman-temannya. Mereka akan menjadi terang dimanapun mereka berada. Tuhan, aku mau melepaskan spirit powerful daripada Engkau Tuhan. Aku akan melepaskan api-Mu Tuhan di setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Aku mau melepaskan berkat Tuhan untuk anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan semua akan naik ke level penyembahan yang lebih tinggi lagi. Amin. Kami akan naik ke level keintiman dengan Engkau yang lebih tinggi lagi. Amin, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada lagi anak-anak Tuhan yang mengeluh. Tidak ada lagi Amin. anak-anak Tuhan yang kalah. Tidak ada lagi anak-anak Tuhan yang tidak bisa berperang. Amin. Tapi sekarang mereka akan bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bisa berperang. Yes. Amin. Mereka bisa memakai jubah otoritas mereka untuk menutup dan membuka. Mereka akan mendapatkan setiap kunci Daud. Amin. Tuhan, kami mau terima kunci Daud di dalam nama Dalam Tuhan. nama Guys, Tuhan, kami mau menerima kunci Daud. Yes. Sekarang juga di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Kami Yesus. terima kunci Daud. Dalam nama Yesus. Kami pegang secara roh di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Amin. Yesus. Amin. Amin, saudara. Oke. Amin, haleluya. Amin, saudara. Saya minum. Amin. Ya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Siapa nih 2 minggu lagi yang khotbah? Siapa nih, Teh Hesti? Kak Getty kelihatannya. Apa? Kak Getty. Oh, yang istrinya Pak Kris Manusama. Enggak. Yang kemarin kesaksian itu loh. Iya. Heeh. Hi everyone. Halo. Shalom. Nafa, Halo, Tante. Kak Nafa, kita kedatangan tamu dari komunitas YouTuber rohani Kak Nafa. Oh iya, siapa? Banyak Kak Nafa. Oh, ini luar biasa banget. Halo. Halo. Senang sekali kalian bisa kesini. Shalom. Siapa aja? Ini pasti ada Christine. Ada dari Roti Hidup channel, Ada dari Gereja YouTube channel, Oh Ya, iya, Leo. iya. Ya. Leo, Bang Tony, Roti Hidup, ada itu banyak dari komunitas Haleluya. channel Luar YouTube biasa, rohani. Bang Leo gereja YouTube. Ya. Oke. Ya, kita harus jadi Ya. berkat buat di mana aja. Amin. Sorry banget tadi, padahal itu Amin. bagus loh. Gak Iya. apa-apa, Kak. Nggak apa-apa Kak. Bagus. Ini jadinya blur lagi. Enggak Nggak apa-apa. apa-apa Kak. Justru Yang lebih penting natural itu isinya sih, Pak. Kak. Iya ya. Yang penting isinya Kak. Iya benar. Tolong dimatiin. Salam Bang Leo. Shalom. Luar Jo. biasa. Oke, aku juga sering tuh nonton di Gereja- YouTube channel yang kesaksian dan segala macam, luar biasa loh. Iya. Mereka pada nongol di sini Kak Nafa. Hah? Yang punya channel-channel itu pada nongol di sini Kak Oh, Nafa. luar biasa. Haleluya. Luar biasa. Kita mau jadi berkat di mana aja karena Amin. sekarang Amin. kita jadi berkat di sosial media. Benar? Yoi, benar, Kak. Sosial Lebih media saat gampang ini. sebenarnya platformnya. Karena kita nggak cuma ngejangkau dikit tapi bisa ngejangkau semuanya. Amin. Iya. Iya. Amin. Tapi luar biasa loh, sekarang banyak banget anak-anak Tuhan yang lagi berkat. Kayak Iya. temen aku si Daniel Mananta tuh juga lagi Ya keren itu, Ya. Daniel. itu. pakai dia banget. Kanafa Iya. mulai dong. Apa? Ini? Kanafa, oh udah ya. Udah Nggak, dong. maksudnya yang itu untuk anak-anak rohani Kristen. Jadi mungkin ini? anak-anak generasi mudanya diundang-undang gitu. Boleh siapa Kayak emang? model podcastnya Kada. Kak Daniel Mananta mungkin coba. Oh Daniel. Heeh. Mm-mm. Iya. Susah ngotaknya Kak, mungkin dari ini. Nah sebenarnya kayak dengan dia sudah punya platform, kita kan sudah merasa terberkati. Iya. Yes, benar, sih. benar. Jadi nggak harus dia ada di sini terus baru kita merasa diberkati, enggak. Tapi lewat podcast aja sebenarnya kita juga
udah diberkati. Amin. Jadi istilahnya kita nggak butuh lagi artis-artisnya udah jadi bintang, jadi bersinar. Kitanya yang harus jadi bintangnya Tuhan gitu. Amin. Amin. Amin ya saudara-saudaraku. Oke, di sini banyak yang baru. Ya, Ada banyak. anak baru. Herlina, halo Herlina. Muncul Hai, lagi. Hai Sinta, how are you? Ibu Risma, Bu Natalia, HG. Kayaknya HG baru nih. Hai HG. Udah muncul lagi. Ya, Udah David, lama gak kelihatan. Eli, Bu Joyce, David, Shalom. Shalom. Genters, ada media YouTube, ada siapa lagi nih? Oke, kalau udah nggak ada yang ditanyain, aku rasa semuanya Mau udah. tanya dong Kak. Ya boleh. Ya, ini kan tadi Kakak bilang kan apa? Apa sih? Halo? Mm-mm. Ya, ini soal kecemburuan nih Kak. Apa bagaimana menghilangkan kecemburuan? Kak Nafa kan tadi bilang sampai doa sama mantan gitu kan. Terkadang mantan itu kan bukan indah-indah juga gitu kan. Melainkan kadang menyakitkan gitu. Nah, Kakak tadi kita ya jujur aja gitu kan. Kalau nggak ngalami ya mungkin nggak saya tanyakan. Oke, silakan Kak Nafa. Tadi ayat apa Kak? Kita buka Korintus 13 ayat 4. Ayo, dibaca. Oke, sebentar. Di Korintus berapa, Kak? Korintus 13. 1 Korintus 13, 1 Korintus 13 ayat 4. Ayat 4, Kak. Kasih. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memaksakan diri dan tidak sombong. Amin. Udah. Ya, berarti ayat ini ya Kak. Simpel banget. Nendang banget. Ya. Simple ya, Kak. Oke, buat yang muda-muda ini kan kebanyakan yang nonton muda-muda Kak. Jadi mungkin saya garis bawahi banyak mantan lah gitu. Kadang kan kita rasa kecewa, kok saya ditinggal, saya di ini gitu kan, dia pergi ke tempat yang lain gitu yang karena kalau udah habis manis kan sepa dibuang kan biasanya. Cari yang lebih bergizi lagi gitu loh Kak. Cari yang bening. Mantan Nih, Kadang-kadang nggak lebih YouTube bening ini, dari selesai. Ya. Bang YouTube masih muda atau enggak sih sebenarnya? kayaknya Bang Bisa Leo di-show kali ya? alami ini dulu. Enggak, ini karena pertanyaan-pertanyaan dari ini sih sebenarnya. Kadang saya galau gitu. Saya juga punya mantan gitu ketika ditanya ya. Berarti udah punya ayat ini. Masalahnya kalau mantan pacar gitu masih enak ya. Ini masalahnya mantan suami. Disuruh doain gitu. Ah, iya itu berat loh Kak. Mantan pacar aja kita gimana ini dia dulu hina gua gitu kan, jelekin gua gitu kan. Apalagi nih mantan suami itu yang saya pertanyakan Kak. Kakak sampai bilang tadi beberapa kali bisa mendoakan gitu. Wah, itu luar biasa sih. Makanya nggak tahu maunya Tuhan apa kan. Kenapa? Saya juga mau itu. Oh ya mantan suami pasti sakit ya. Nah bagaimana kenapa? Saya secara pribadi mengalami. Saya mendoakan dia setia LDR ya. Kenapa? Saya bawa dalam doa, dia bawa laki-laki lain dalam kos, ini gimana? Itu pacar atau istri? Nah, Pacar, Kak. Pacar ya berarti dia bukan untukmu. Iya. Masih Ya, I see, but so hard, Kak. Aduh, Bang Nelson. Minta hati yang seperti bukan Yesus. untukmu. Minta sama Tuhan yang benar. Minta hati yang seperti Yesus. Betul, Ibu Eyang. Nggak ada yang Itu pester Kak Nata. Hati yang seperti Yesus kasih. Itu kuncinya. Amin. ya sepakat. Kak, boleh satu lagi nggak Kak? Boleh apa itu? Ini tadi kan saya note juga nih Kak.
Kakak bilang tadi, jadi nggak ada kekhawatiran dalam soal jodoh nih Kak, kan Kakak bilang tadi. Nggak akan nikah lagi, yakin tuh Kak? Kalau kamu nanya aku sebagai manusia, Hah? Gimana Kak? sejujurnya ya, Heeh. aku tahu Tuhan nggak mau aku nikah. Oh, iya. Untuk sekarang ya, yang karena kayak aku ngerasa gitu aja gitu, kayak aku setiap kali doa, kenapa aku masih disuruh doain Zack berkali-kali? Ya. Bahkan pada saat aku udah nggak punya perasaan lagi sama Zack, bahkan kayak udah temen, udah biasa aja, bahkan kayak yang udahlah Tuhan, nyerah. Aku sendiri yang ngomong sama Tuhan, udah dong Tuhan, akunya nggak mau gitu. Karena kalau secara jujur, secara manusia, aku lebih senang sendiri. Oh gitu. Less problem gitu loh, ngerti gak sih? Kayak enak aja ya, maksudnya kayak nggak perlu mikirin dia pergi kemana, apa segala macam. Kayak less problem banget, bener-bener nggak ada permasalahan. Aku juga ngurus Mika tuh lebih happy, terus aku bisa ngurusin bisnis aku tuh juga lebih, sekolahnya tuh lebih teliti gitu. Kalau dulu kan kayak gila ya, another cewek lagi, another gua harus ini, wah kayak dengan aku sendiri tuh kayak aku ngerasa gimana ya, kayak aku lebih banyak waktu buat diri aku sendiri aja gitu, kayak aduh kayak ya lebih enak sejujurnya gitu, ngerti gak sih? Kayak yang penting kayak Tuhan nggak suka aku deket-deket sama cowok-cowok lain, ya aku nggak deket gitu. Walaupun banyak banget yang ngedeketin gitu-gitu. Tapi paling-paling kayak nanti deket, cuman pasti aku mundur. Pasti aku mundur. Cuman ini dong, makan malam dong. Udah makan malam temen aja nggak apa-apa gitu kan. Ya udah berteman apa segala macam. Tapi kayak hati aku tuh kayak tiba-tiba enggak, kayaknya ini nggak bener nih. Enak nggak ya boleh? Kayaknya aku takut kehilangan sebenarnya. Aku lebih mau kehilangan orang daripada kehilangan rohnya Tuhan. Sejujurnya sih itu. Dan aku bisa, ini anugerah ya, bukan aku bisa, tapi ini anugerah. Sampai aku ada di titik dimana aku lebih baik mengorbankan orang lain untuk aku nggak kehilangan Tuhan. Jadi aku lebih baik kayak ya udahlah, gue mendingan nggak temenan sama lo daripada nanti di pertengahan temenan itu lo jadi suka sama gue jadi suka sama lo, terus gue bakal kehilangan Tuhan. Nah itu gue nggak siap. Jadi sebelum ada ke situ, aku pasti udah mundur duluan. Gitu. Tapi itu bukan kekuatan aku ya. Kayak saya sangat bersyukur sampai detik ini gue punya kekuatan itu untuk bisa bilang gue suka berteman sama lo, tapi kayaknya gue nggak bisa berteman sama lo lebih terlalu lebih sering ketemu atau yang kayak gitu-gitu. Ngerti nggak sih? Gue kayak dikasih keberanian untuk bilang no gitu loh. Even kalau aku suka sama nih orang gitu loh, ngerti nggak sih? Tapi kayak aku tuh kayak ketakutan sendiri, ketakutan berkenan nggak ya buat Tuhan? Gitu. Karena setiap kali aku doa, Tuhan masih suruh aku untuk doain bapaknya Mika, gitu. Even gue nggak mau, kayak Tuhan udahlah, yang penting kan aku nggak usah nikah nggak apa-apa, nggak usah nikah nggak apa, kayak aku tuh ngomong sama Tuhan kayak gitu. Tapi kayak Tuhan tuh doain nggak. Ya udah, karena Tuhan yang suruh, karena aku mencintai Tuhan, aku melakukan untuk Tuhan. Jadi Tuhan tuh sungguh-sungguh. Jadi pas waktu awal aku lahir baru itu, aku nyari ketemu, tapi aku belum terlalu mengalami. Nah, pas waktu aku mengalami itu, pas waktu aku hamil 2 bulan, pas waktu rumah tangga aku mulai kacau, hancur-hancuran, di situ aku ngalamin Tuhan. Jadi perkenalan aku sama dia itu mulai dididik. Tapi karena aku juga dapat mentor yang kayak jenderal, kayak bener-bener kayak tentara jenderal gitu. Jadi kayak kita tuh nggak dimanja gitu, nggak dimanja oleh firman, nggak lu tuh hidup tuh akan enak aja, akan diberkati gitu enggak.
tapi kita diajari untuk mencintai dan berkorban. Karena apa? Tuhan Yesus itu kan bicara soal korban. Korban. Ya kan? Tuhan bicara Ya. soal salib. Salib itu adalah sacrifice, darah. Salib itu adalah penebusan. Salib itu adalah korban. Jadi kalau hidup kita belum berkorban, kita belum menjadi Kristen yang sungguh-sungguh. Karena pada saat kita berkorban, kita akan ngerti. Begitu kita merasakan dan ngalamin cintanya Tuhan, kamu nggak akan pernah bisa memberikan, apa istilahnya, mengorbankan Tuhan untuk cinta-cinta yang lain. Kamu tidak akan pernah mau mengorbankan Tuhan untuk sesuatu hal yang lain. Karena apa? Udah ngalamin. Makanya aku nggak bisa. Kayak banyak orang yang anggap, udah nih abis cerai, pasti Nafa begini lagi, begitu lagi, apa segala macam gitu kan. Enggak. Ya, Aku cerai ya udah biarin aja aku cerai, tapi aku tetap nggak mau kehilangan Tuhan. Karena Tuhan tuh kayak cinta pertama aku. Ya. Jadi lebih menyakitkan mana? Lebih nyakitin kehilangan Tuhan daripada kehilangan suami, guys. Wih, keren nih, keren. Wih, di note banget ini. Iya. Jadi kayak gitu. Jadi lebih nyakitin mana? Lebih nyakitin kehilangan Tuhan daripada kehilangan suami. Karena yang nyembuhin hati aku, memerdekakan hidup aku, memerdekakan semua perasaan aku. Aku tuh sama Zack sampai sekarang masih baik banget karena he's like my best friend, and dia itu seorang bapak yang baik buat Mika. Tapi kayak semua itu kayak, makanya gitu, love cover all sin. Firman Tuhan kan bilang gitu. Love cover all sin. Itu nyata. Dan segala hal. Ya, karena setiap firman yang ada di dalam Alkitab itu digenapi semua dalam hidup aku. Nggak semua ya, tapi beberapa yang aku baca itu digenapi dalam hidup aku. Kayak love cover all sin. Kayak aku tidak lagi mengingat-ingat. Terus kayak aku nggak punya lagi rasa benci atau rasa memusuhi. Atau mungkin kalau teman-teman aku bilang, nah lu tuh kalau deket-deket sama Zack emang gak keinget ya soal-soal yang kemarin? Enggak tuh. Lu sih aneh loh, gue sih anti lo sama mantan suami gue. Gue ngeludah. Bahkan teman-teman aku ada yang kayak gitu. Emang lu gak jijik apa? Enggak. Kok bisa sih? Itu dia. Anehnya. Gue sampai ngomong kayak gitu sama dia. Iya lu tuh aneh, lu gila kali. Itu dia. Tuhan gue emang gila sih. Gue ngomong kayak gitu sampai gila sih emang. Gila, lu bener banget. Tuhan gue gila banget sih, gue bilang. Sampai bisa membuat gue di titik dimana gue tidak punya rasa lagi. Bahkan setiap perasaan sakit gue tuh udah dimerdekakan. Gue sampai ngomong kayak gitu. Dan itu bukan cuman buat lo yang aneh. Buat gue aja sampai detik ini tuh aneh gitu. Terkaget-kaget. Amazing ya. Iya gitu. Lu tahu nggak dia kayak, gila gue sih jijik najis banget ya, dia selingkuh sama gue aja baru sekali aja gue udah jijik banget. Gila itu dia. Lu tahu dia selingkuh sama gue berapa kali? Lebih dari 100 kali. Gue bilang gitu. Dan gue gak ngerasa jijik sampai detik ini. Dan gue tetap menghormati dia. Lu tahu? Itu gila lu, Nah. Bukan gue yang gila. Tuhan gue terlalu gila dan luar biasa. Gue ngomong kayak gitu. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Yes. Karena gue gak mungkin punya perasaan semerdeka ini. Gue gak mungkin mempunyai perasaan seplong ini kalau bukan karena kasih karunia. Yes. Ya. Amin. Banyak teman-teman gue yang sakit hati, yang bencinya sampai mendarah daging. Iya, itu gak benar. Yang jijiknya sampai mendarah daging. Iya, itu sampai kalau ketemu sumpah-sumpahnya. Sumpah serapah bisa sampai timbul akar pahit ya, Kak ya. Iya, kalau ketemu pelakornya itu bisa sampai wah jambakin atau apa nampar. Saya udah ketemu pelakornya itu udah berkali-kali. Oh ya? Dan gue layani. Wow. Dan aku layani satu. Injilin aja Pak, mana tahu bisa menerima Tuhan Yesus, luar biasa itu. Ada beberapa yang udah terima Tuhan Yesus. Yang tadinya mereka Kristen, dan akhirnya cuman Kristen secara adat. Dan akhirnya sekarang mereka mulai kayak Kristen yang benar-benar mereka mulai gereja. Kayak gitu. Dan sampai sekarang
mereka tuh masih DM-an sama aku. Naf, how are you? Katanya gitu. Oh, mungkin gitu. Kalau mau ikut ibadah dong. Iya, tapi mungkin mereka masih ngerasa malu. Gitu. Karena aku ngerasa bahwa itu jiwa. Gitu. Jadi kayak hidup gue, gila. Semua kejadian dalam hidup aku, semua kehancuran sakit aku ini, kalau bisa memerdekakan banyak jiwa, itu gimana gak nyenengin hati Tuhan gitu loh. Jadi kayak, gimana caranya sih gue bisa nyenengin hatinya Tuhan doang gitu, kayak itu yang aku kejar banget gitu. Karena aku tahu gimana Tuhan ngedampingin aku masa-masa aku hancur banget gitu loh, ngerti gak sih? Jadi makanya kalau dibilang lebih enak kehilangan suami atau kehilangan Tuhan, no, gue gak akan mau kehilangan Tuhan, no. I mean gila, dia walaupun tidak berwujud di depan mata, tapi rohnya itu nyata di dalam setiap aspek kehidupan aku pas waktu kemarin-kemarin gitu. Even now, sampai sekarang. Amin. Yang seperti Mbak Nafa bilang, jadi bintang ya, menyinari itu Mbak, luar biasa. Seperti hari ini. Ya, kadang kita bilang, gila Tuhan kalau dipikir patung yang dia ada di museum itu kan pasti ada sejarahnya gitu kan. Aku tuh pengen orang melihat aku bukan karena, wah kamu perempuan yang kuat, tegar. Tapi sejarah dari Tuhan itu sendiri membentuk satu patung ini tuh seperti apa. Gue pengen orang tuh bisa membaca itu. Gitu. Sejarahnya itu siapa yang melakukan ini sama perempuan satu ini. Sampai dia menjadi orang sekuat itu. Sampai dia mempunyai kemerdekaan dalam setiap pahit hatinya. Sampai dia bisa melayani orang-orang yang seharusnya dia tidak layani atau mungkin seharusnya dia ludahin. Bagaimana siapa orang di balik itu? Gitu. Gue tuh pengen orang bisa melihat itu sebenarnya. Ya. Guys. Biasa. Kak, boleh satu lagi Kak, pertanyaan Kak? Boleh, soalnya anakku besok sekolah. Satu lagi ya Kak, terakhir ya Kak. Oke, ini sih bebas sih Kak. Sekali Bang Leo bertanya. Enggak, lagi ya, abis ini aku serahin ke Hesti ya, aku mesti boboin Mika. Oke, siap Kak. Ini Kak, ini ada sedikit pertanyaan sih. Ya, kan tadi Kakak bagaimana dibebaskan Tuhan dan dahsyatnya Tuhan di hidup Kakak nih. Nah, yang saya mau tanya ini maaf banget nih Kak. Ini terserah Kakak mau Kakak tanya, jawab atau gimana. Tapi kan kalau dibilang orang nih, tapi kan nggak boleh cerai Kak gitu. Kalau menurut firman Tuhan. Nah, gimana menurut Kakak? Mau menanggapi atau gimana Kak? Nggak apa-apa, kan aku diceraikan. Aku nggak nyerain. Yes, ya. Berarti ini yang udah jelas ya. Siap. Yang cerai aku Zek. Oke, thank you Kak Nafa buat ini udah clear sih. Ya, oke. Thank you Kak buat hari ini sharing firman-Nya luar biasa. Semua, Kak. Terima kasih Kak. Ibadahnya kapan lagi nih? Malam ini. Dua minggu lagi. Sekali. Ya. Maybe next time boleh bawain tentang LGBT Kak. Menurut Kakak gimana pandangan? Oh. Ini kayaknya yang bertanya ini di LGBT ya, mantan ya. Kembali ke mantan dong. Puji Tuhan Kak, saya diubahkan sama Tuhan Yesus. Nah, yang harus bawa kesaksian dong. Testimoni dong. Testimoni dong. Okay, next time ya Kak ya, jadilah kehendak Tuhan. Jadi gini, jadi gini loh, pada saat kita ada di dalam roh Tuhan, makanya kenapa Tuhan tuh suka banget kalau setiap anak-anaknya itu pujian penyembahan. Kenapa? Kita akan dibawa ke yang namanya a presence of God. Jadi kita ini kan present carrier, pembawa hadirat-hadiratnya Tuhan. Makanya kenapa pas waktu aku khotbah, orang bisa kayak, kita bisa ngerasain hadirat Tuhan tuh beneran gak sih? Apa segala macam kita bisa ngerasain. Kita semuanya adalah the present carrier. Makanya pas waktu anak-anak Tuhan, pujian, penyembahan, kita akan dibawa ke level lagi yang lebih tinggi. Pengenalan lebih tinggi, keintiman lebih tinggi, terus kita juga akan kayak pewahyuan juga lebih tinggi. Ngerti nggak sih? Hal-hal yang kita nggak tahu, ya. Tolong di-mute dulu dong. Jadi kayak hal-hal yang kita nggak tahu. Umpamanya kita tuh direm. Jadi kayak semakin kita intim, semakin kita nyembah sama Tuhan, kita semakin masuk ke dalam kedalamannya Tuhan. Deep call unto deep. Jadi dalamnya itu masih dalam lagi,
dalam lagi. Jadi harus ngerti nih, bicara soal deep call unto deep. Tapi kan mungkin kalau sekarang aku ngomong itu bakal agak nggak ngerti nyambung gitu. ya. Jadi mungkin nanti udah lama aku akan jelasin apa itu deep call unto deep. Oke guys. Oke, guys. Nafa buat sharing